Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita tertulis pada 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita baca secara bersama-sama. Begini bunyi natsnya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa kehidupan orang di Perjanjian Lama, atau pada masa kehidupan di Perjanjian Lama, sangat sukar kita cari bagaimana kepedulian orang kepada orang-orang yang disabilitas atau orang-orang yang cacat. Bahkan kalau kita lihat pada masa Perjanjian Lama, justru orang-orang yang disabilitas tidak memiliki tempat, tidak diperhitungkan, dan itu berada pada masyarakat. Dan sampai juga kepada persoalan agama. Orang-orang yang disabilitas tidak diperhitungkan, bahkan dianggap mereka sebagai orang yang tidak sempurna. Dan cukup bertentangan dengan pemahaman orang itu sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu sempurna, maka sempurnalah kamu. Oleh karenanya setiap orang yang disabilitas dengan ketidaksempurnaannya dianggap sebagai kutukan, bahkan tidak layak untuk datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sangat berbeda dengan pada masa Perjanjian Baru. Pada masa Perjanjian Baru, Yesus menunjukkan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya manusia, termasuk kepada orang-orang yang istimewa. Sebab orang-orang yang disabilitas atau yang memiliki ketidakmampuan atau yang memiliki kelemahan cacat fisik, ini akan memperoleh keistimewaan. Itu bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kasih Allah itu kepada orang-orang disabilitas. Orang-orang buta disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Dan banyak hal lainnya yang Tuhan sudah tunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi seluruh umat ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas ini ditunjukkan bagaimana akhirnya Daud mengasihi seorang yang disabilitas.
yang bernama Mephiboset. Mephiboset adalah anak Yonatan yang pertama atau anak sulung Yonatan. Dan dia merupakan cucu dari Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Dan seharusnya dia adalah putra mahkota. Dialah yang seharusnya meneruskan garis kerajaan atau yang meneruskan menjadi seorang raja. Namun pada saat terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, pada peperangan itu, Saul dan Yonatan tewas. Mendengar hal itu, orang-orang yang berada di istana Saul berusaha untuk menyelamatkan diri. Termasuk Ziba yang membawa Mephiboset, anak Yonatan cucu Saul yang masih berumur 5 tahun. Pada saat pelarian itu, disitulah Mephiboset kecil terjatuh dan akhirnya kakinya cacat permanen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya Daud tidak suka dengan orang-orang yang disabilitas. Namun karena janjinya kepada Yonatan, bahwasanya dia akan terus mengasihi, bahkan tidak menghilangkan garis keturunan Yonatan, garis keturunan Saul, maka dia pun mencari tahu, masih adakah keturunan Saul yang hidup? Masih adakah keturunan Yonatan yang hidup? Dan adalah seorang yang bernama Ziba. Dia adalah hambanya Saul, dan dialah yang membawa Mephiboset ke Lodebar. Dan dialah yang memberitahukan kepada Raja Daud bahwasanya masih ada keturunan Raja Saul yang tinggal, yaitu anak Yonatan yang bernama Mephiboset yang cacat itu. Dan akhirnya Raja Daud memerintahkan untuk membawa Mephiboset ke istananya. Dan Mephiboset memperoleh perlakuan yang baik. Bahkan dia dianggap bahagian daripada kerajaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, ada beberapa hal yang perlu kita petik. Yang pertama yaitu, kasih itu berbuat kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu Saul sangat membenci Daud. Bahkan Saul sangat menginginkan nyawa Daud. Namun Daud tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh Saul kepadanya dengan kebaikan. Bahkan dia menunjukkan kasihnya kepada keturunan daripada Saul, anak dari Yonatan, yaitu Mephiboset yang cacat. Bahkan orang-orang secara umum pada saat itu pun sangat tidak menghargai orang-orang yang disabilitas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasi Daud untuk mengasihi dalam perikop ini cukup jelas dikatakan, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Ditambah lagi perjanjian antara Daud dan Yonatan. Mereka memiliki perjanjian bahwasanya Yonatan harus terus mengasihi Daud sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan begitu juga dengan Daud harus mengasihi Yonatan. Bahkan Yonatan memintakan agar Daud terus mengasihi mereka dan juga jangan sampai menghilangkan keturunan Raja Saul. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita dimintakan untuk menunjukkan kasih Allah yang sesungguhnya, yakni kasih Allah yang mengampuni, yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kebaikan, termasuk kepada orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi, bahkan mungkin kepada orang-orang yang mau mengambil nyawa kita.
seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia menunjukkan kasih yang daripada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita adalah umat pilihan Allah yang hidup dalam perjanjiannya. Dan perjanjian Allah yaitu perjanjian kasih. Allah berjanji mengasihi kita senantiasa dalam kehidupan kita. Seperti perjanjian Yonatan dengan Daud, mereka berjanji untuk terus saling mengasihi seperti diri sendiri. Dan Tuhan memintakan kita untuk terus saling mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Itulah wujud daripada kasih Allah di dalam kehidupan kita secara horizontal kepada sesama kita manusia. Yang kedua, kasih kepada yang disabilitas. Daud sudah menunjukkan bagaimana kasih kepada orang yang disabilitas. Pada saat itu, tentu saja apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset merupakan hal yang bertentangan dengan pemahaman secara umum pada masyarakat. Sebab orang-orang yang disabilitas merupakan orang-orang yang termarginalkan karena tidak dianggap, bahkan mungkin dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Mephiboset sendiri mengatakan bahwa ia diibaratkan seperti anjing mati. Anjing mati jangankan untuk dipelihara, bahkan untuk dijadikan makanan saja seperti B1. Itu tidak pantas. Demikian tidak berharganya orang yang disabilitas pada saat itu. Tetapi Daud menunjukkan kasih yang daripada Allah, bukan kasih manusia, bukan kasih masyarakat secara umum, tetapi kasih yang daripada Allah yang mengasihi semua, bahkan mengasihi orang-orang yang istimewa dan membuatnya dan berlakukannya secara istimewa. Bapak Ibu, Daud akhirnya memberikan kelayakan dan kehormatan kepada Mephiboset yang disabilitas. Dan bahkan dia hidup di istana Raja Daud. Dan satu meja dengan dia. Kelayakan yang diberikan oleh Raja Daud, yaitu mengembalikan seluruh harta kekayaan daripada Saul kepadanya. Berarti itu adalah jalan daripada Raja Daud untuk memberikan kelayakan hidup kepada Mephiboset. Dan Mephiboset makan satu meja dengan Raja Daud. Itu merupakan suatu kehormatan bagi seorang masyarakat, terkhusus dan istimewa juga bagi seorang yang disabilitas. Buat saudara-saudara yang disabilitas, tetaplah semangat, tetaplah berkarya. Dan cukup banyak saudara-saudara yang disabilitas yang sudah menunjukkan karya Allah dari karya saudara-saudari sekalian. Saudara adalah orang yang istimewa di hadapan Allah dan memperoleh perlakuan yang istimewa. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tetaplah hidup di dalam semangat yang daripada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Allah ialah kasih-Nya kepada manusia. Pada saat kita melakukan kasih kepada sesama kita manusia, sesungguhnya kita melakukan kasih kepada diri kita. Sebab diri kita merupakan bahagian dari perwujudan kasih yang daripada Allah. Dan kita menyebut bahwa manusia yang lain adalah sesama kita. Maka ketika kita melakukan kasih kepada orang lain, berarti melakukannya kepada kita, bukan kepada yang lain. Tuhan Allah mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ingatlah bahwa kita juga orang-orang yang hina oleh karena dosa.
Kita juga orang-orang yang bercacat di hadapan Tuhan karena dosa. Dan kita juga orang-orang yang lumpuh karena dosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan menolong kita. Namun Tuhan membimbing kita, membawa kita, membangkitkan kita dari segala ketidakmampuan kita. Oleh karenanya, teruslah melakukan kasih. Teruslah saling mengasihi. Teruslah mengasihi sesama kita manusia, seperti mengasihi diri sendiri, demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur buat bimbingan firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami mengasihi sesama kami, agar kami mengasihi orang-orang yang tidak berkemampuan, mengasihi orang-orang yang disabilitas, seperti kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, yang sudah memberikan kami kehidupan dan harapan untuk hidup selama-lamanya. Kiranya Engkau menguatkan kami melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.